Baik pemirsa, apa kabar dan selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Nurholis Fardilah dalam acara Pemuda Indonesia Bicara. Pemirsa, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai melirik ekonomi Indonesia 2015. Dan kita tahu pemirsa, pada tahun 2015 kemarin paket kebijakan sudah digelontorkan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo. Dan bahkan juga banyak terjadi fenomena-fenomena bagaimana gejolak ekonomi yang terjadi di Indonesia. Terutama juga angka rupiah yang menguat dan juga sempat menurun. Nah, ini bagaimana sebenarnya prediksi di tahun 2016 nanti. Tapi kita juga akan melirik setahun Bapak Presiden Joko Widodo di tahun 2015 terkait dengan ekonomi Indonesia di tahun 2015. Kita akan bahas bersama beberapa narasumber. Di studio sudah ada 3 narasumber. Saya perkenalkan terlebih dahulu. Yang pertama adalah ada Bang Prima Gandhi, pengamat ekonomi IPB. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang Bang Gandhi. Selanjutnya juga ada Bang Stephen nih ya, Ketua Satuan Siswa Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bogor atau SAPMA. Ya, apa kabar Bang? Baik. Baik, selanjutnya juga ada perwakilan dari mahasiswa Indonesia pemirsa, yaitu Bang Ibnu Firmansyah. Iya. Apa kabar Bang Ibnu? Baik. Baik. Nah, ini ada 3 orang sebenarnya pemuda semua nih pemirsa ya. Jadi kita akan membahas mengenai ekonomi Indonesia 2015. Jadi bagaimana pandangan pemuda di Indonesia sebenarnya. Saya mau ke Bang Gandhi dulu. Bang Gandhi, bagaimana Anda melihat keseluruhan nih di Indonesia terkait dengan ekonomi di tahun 2015? Kita tahu banyak paket kebijakan digelontorkan untuk menyelamatkan kegiatan di Indonesia. Nah, menurut Anda bagaimana di Indonesia? Yang kita tahu kan bersama-sama kita berbicara ekonomi bahwa ada 2 permasalahan ya. Yang pertama adalah permasalahan terkait moneter dan yang kedua terkait masalah fiskal ya. Kalau kita lihat sekarang kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo lewat tim ekonominya ya di kementerian khususnya di Bappenas dan Kementerian Keuangan dan yang lain-lain, sekarang itu banyak bertolak belakang ya Pak, melihat mahalnya biaya logistik hari ini kan. Ketika biaya logistik itu mahal, maka Presiden lebih banyak mengeluarkan polisi-polisi kebijakan terkait pembangunan infrastruktur ya kan. Memang kita akui hari ini di Indonesia ya setahun belakang 2015 dan 2014 itu permasalahan yang belum selesai terkait dengan ekonomi adalah permasalahan kesenjangan ya, kesenjangan ekonomi. Ya, pemerintah selalu mentargetkan pertumbuhan ekonomi gitu ya kan. Padahal permasalahan utama ekonomi kalau kita tahu di textbook manapun ya kan, adalah terkait dengan permasalahan kesenjangan. Kesenjangan ini dimaksud adalah di mana orang yang berpendapatan lebih tinggi itu semakin tinggi dan orang berpendapatan rendah itu semakin banyak gitu. Walaupun ekonomi tumbuh. Ya, ini banyak juga faktor-faktor pendukungnya ya kan, seperti kenaikan harga BBM dan yang lain-lain gitu. Tetapi suatu negara kalau kita lihat secara makro apabila ekonominya tumbuh ya seharusnya kesenjangan ekonomi yang terjadi antara yang kaya dan yang miskin ini hilang. Tapi sekarang kalau kita lihat di Indonesia kan ya masih sama saja. Apa indikatornya? Kalau di kampus kita tahu yang namanya Gini ratio. Gini ratio itu adalah alat ukur ya. Semakin besar nilai Gini ratio, maka semakin besar ketimpangan ekonomi. Yang kaya semakin jumlah masyarakat yang kaya itu semakin yang kaya semakin kaya itu banyak, yang miskin juga lebih banyak gitu. Dan itu terjadi sekarang kita lihat di mana-mana. Baik, jadi istilah yang kaya makin kaya, makin miskin terjadi. Terjadi. Ya? Oke, tapi kalau dilihat dari ekonomi di Indonesia 2015 sebenarnya pemerintah lebih fokus kemana sih Bang? Jadi kalau ya tadi pembangunan infrastruktur kita tahu kan programnya Jokowi kan ke situ salah satunya ya kan. Infrastruktur harapannya apa? Ketika biaya logistik itu murah, otomatis cost itu kan rendah, ya kan? Cost produksi kan kita tahu salah satunya adalah biaya logistik. Maksudnya biaya logistik seperti ini. Misalnya kita ya kemarin deh terkait dengan sapi ya. Indonesia dulu membeli sapi, harga logistik mengirim sapi dari Australia itu lebih murah dibanding dengan mengirim sapi di NTB. Ya kan NTB kan kita tahu sama pusat sapi di situ ya, sapi Indonesia. Nah, sekarang Jokowi mengeluarkan suatu polisi kebijakan yaitu adanya kapal angkut sapi dari NTB ke Jakarta. Dan biayanya itu lebih murah. Kita tahu sekarang ya, kemarin sudah launching kan sudah datang tuh
kapal di Tanjung Priok yang disambut oleh Kementerian Pertanian juga, Pak Amran Sulaiman menterinya ya kan. Ternyata ketika kapal itu datang cuma 2 hari kalau tidak salah ya, waktu dari NTB mengangkut sapi. Jadi kapal laut khusus mengangkut sapi ya kan. Itu harganya lebih murah, cuma 2 hari sampai, dan harga sapi di Jabotabek itu murah langsung. Ya tapi namanya kebijakan seperti ini kan pasti akan ada yang terusik, yang tadi saya katakan, yang kaya makin kaya ya. Orang yang kaya-kaya itu kan banyak mengambil rente ekonomi. Rente ekonomi itu adalah suatu keuntungan ya yang dia dapat ketika dia melihat suatu peristiwa ekonomi. Contohnya tadi kita kekurangan daging sapi ya kan. Pengimpor lah yang mendapatkan untung. Dan ya kita tidak bisa, tapi kita duga banyak ya permainan di balik itu kan. Biaya untuk mengimpor itu dia harus bayar izin ke DPR, bayar izin ke Kementerian Pertanian kan itu ya. Ketika yang dilakukan oleh Presiden Jokowi, kebijakan terobosan ini dilakukan, otomatis mereka kan menjadi rugi. Kenapa? Karena dia tidak melakukan impor lagi dari Australia atau dari Brazil dan yang lain-lain. Oke, ini kan ada beberapa paket kebijakan yang dikeluarkan. Betul. Apakah itu berhasil semua dari yang Abang lihat? Kalau yang saya lihat ada beberapa yang berhasil, tapi ada juga yang mungkin belum ya, belum berhasil ya. Contohnya ya indikator sederhana dolar saja. Kalau mungkin dari kebijakan fiskalnya ya harga dolar sekarang masih sekitaran situ, bahkan pernah menyentuh angka 15.000 ya. Walaupun ya kalau kita analisis lebih dalam lagi, ini kan sekarang ada ibaratnya Indonesia ini berada di antara 2 negara adidaya besar. Yang pertama Tiongkok, Cina ya kan, yang kedua adalah Amerika. Kita ini kan dengan bonus demografi yang besar ya, jumlah penduduk yang besar, ini kan merupakan suatu pasar yang dilirik oleh negara-negara adidaya tadi, ya kan. Sekarang kita sudah ketahui bahwasannya kurs nilai yuan itu sudah dipakai sebagai mata uang selain dolar dalam perdagangan dunia kan, kemarin ya kita lihat. Nah ini ya kita sekarang harus lebih cermat dan lebih teliti ya, dalam khususnya mengadakan kerjasama bilateral antar negara. Nah itu kita harus lihat juga, kita harus tetap positioning kita harus jelas, jangan sampai seperti yang sudah terjadi beberapa tahun belakangan ini kita bekerja sama tapi bergaining posisi kita lemah. Gitu. Contohnya dalam beberapa kerjasama ekonomi dengan Amerika, ya contoh yang terakhir itu ya Freeport lah, kita lihat perpanjangan kontrak Freeport, ya kan. Ya mungkin di sini ada pro dan kontra gitu ya. Tetapi yang jelas kalau kita ingat founding father kita dari dulu Presiden Soekarno, ya kan, dia mengatakan bukannya dia tidak mau bekerja sama dengan asing, tapi ketika kita bekerja sama dengan asing, posisi kita harus jelas, kita yang lebih diuntungkan gitu, karena kita punya sumber daya di sini. Nah kayak Freeport kemarin contohnya, ya. Di suatu sisi Freeport itu menguntungkan bagi masyarakat Papua, tetapi banyak sekali keuntungan yang seharusnya dirasakan rakyat Papua, tapi larinya malah ke beberapa oknum politik, pusat ya. Kita tahu lah kemarin sudah ada korbannya ketua DPR RI kita ya, terlepas itu benar atau tidak, tapi dia sudah mengundurkan diri kan, seperti itu. Oke, baik, kita tahan dulu Bang. Nah, Bang Stephen, Anda selaku mewadahi juga siswa, juga pelajar, juga mahasiswa yang ada di Indonesia gitu, terutama di Kabupaten Bogor. Apa yang Anda lihat terkait dengan kondisi ekonomi sebenarnya di Indonesia saat ini bagaimana Bang? Nah, kalau untuk pelajar dan mahasiswa yang sekarang ini terjadi kebanyakan ini pengangguran ya, di sektor ekonominya. Jadinya masalah upahnya juga, sebenarnya kan mahasiswa dan pelajar itu kan dia tenaga ahli ya, yang bisa menciptakan segala macam, harusnya itu yang lebih diperhatikan. Oke, fokus ke pengangguran itu sendiri ya. Iya. Nah, kalau dari pemerintahnya lebih baik ada pelatihan untuk UKM, jadinya nggak ketergantungan kepada pabrik-pabrik yang ada di sini. Walaupun nantinya yang kesenjangannya tadi menurut Bapak ini kan begitu. Nah, masalah upah. Jadi fokus kan ini kan, apalagi kita mau MEA nih, makanya ekonomi ASEAN. Ini kan seharusnya juga memang terutama pelajar, mahasiswa gitu kan disiapkan begitu. Nah, apakah sebenarnya mahasiswa sudah disiapkan oleh pemerintah atau belum nih menghadapi MEA? Nih, mungkin Bang Ibnu bisa jawab nih Bang Ibnu. Ya, mungkin dari mahasiswa sih Indonesia harusnya bisa mempersiapkan lulusan-lulusan terbaik, lulusan-lulusan profesional supaya Indonesia ini mampu bersaing gitu dengan yang di luar sana gitu. Seperti itu. Oke. Bang, kalau Bang lihat pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan belum sih Bang untuk nanti menghadapi MEA sendiri? Iya, MEA ini kan kemarin kalau kita tahu sejarahnya awalnya kan 2015, tapi karena tidak siap diundur ya awal 2016. Tapi kita lihat aja nanti apakah akan terjadi ya MEA ini. Tapi yang jelas kalau menurut saya lihat ya, pemerintah masih agak sedikit kurang siap. Contoh konkretnya gampang ya. Coba kita tanya ke masyarakat sekitar aja, masyarakat sekitar rumah atau yang lain-lain. Yang namanya siap itu
jadi ya kan yang mengikuti masyarakat ekonomi ASEAN ini kan bukan hanya level elit ya kan atau level apa orang terdidik, tapi masyarakat bawah kan juga merasakan dampaknya. Coba tanya ke tetangga kita sebelah, tahu nggak MEA? Nggak usah jauh-jauh, saya di kampus aja mengajar. Ada beberapa mahasiswa yang saya tanya, tahu MEA nggak? Ada yang nggak tahu. Ya, ketika dia tidak tahu istilah logika sederhananya, ya kan? Bagaimana dia mau tahu sistemnya, syarat MEA, barang-barang apa saja yang dijual itu bebas bea dalam masyarakat ekonomi ASEAN. Sedangkan istilah aja dia nggak tahu. Ya kalau saya anggap sekarang sih kita belum siap, tapi walaupun kita belum siap, tapi kita sudah menandatangani, ya kan, kesepakatan ekonomi negara ASEAN. Oke, jadi menurut Anda pemerintah juga belum menyiapkan secara benar? Belum maksimal. Meskipun Anda kan juga mewadahi pelajar, mahasiswa, seharusnya kan juga Anda punya peran juga hal untuk mewadahi hal ini gitu, menghadapi PMIA. Apakah program Anda sudah menyentuh hal itu? Sebenarnya kalau dari program SAPMA sendiri kita sudah ada dari program kerjanya, ya kan? Ya makanya ini kita menunggu dari pemerintah sendiri ya, biar kita bisa bersinergi dengan pemerintah. Ibaratnya kita sosialisasi itu dari kepemudaan. Oke, contohnya apa? Contohnya apa yang Anda lakukan? Contoh programnya? Ya itu kita sosialisasi, kita roadshow, ya kan, ke berbagai kegiatan, terutama kita masuknya ke kepala desa di situ kan biasanya dia menunjukkan itu hasil karya masyarakat setempat kan. Nah, mungkin itu bisa jadi bentuk UKM, ya kan. Bisa juga nanti kita bisa ngegali, khususnya kalau di mahasiswa itu kan dia sudah berpendidikan ya. Ibaratnya jadi kita menciptakan kader SAPMA itu kader unggulan lah. Mau di bidang, kalau di IPB kita ada pertanian, seharusnya Kabupaten Bogor itu ada IPB yang harusnya yang diutamakan di situ dalam sektor pertanian, perkebunan segala macam, ya kan. Walaupun makanya kita selalu berkomunikasi dengan pemerintah daerah setempat untuk selalu diutamakan lah. Yang Anda tanamkan terhadap mahasiswa, contohnya kan di setiap kampus lah ya di Bogor ini pasti ada program SAPMA-nya di sana. Yang Anda tanamkan terhadap mahasiswa sendiri apa? Jadi mahasiswa yang kreatif, inovatif, dan dia mempunyai kreasi-kreasi yang bisa berjuang, ya ada daya jualnya untuk menghadapi MEA itu sendiri, ya kan. Nah, selain kita juga kalau dari pengurus cabangnya kita selalu sosialisasi supaya kader-kader mahasiswa kita tuh semuanya berperan aktif lah, ya kan, yang inovatif, yang macam biar menciptakan mahasiswa unggulan yang bisa diperhatikan oleh pemerintah, ya kan. Selama ini kan pemerintah tidak memperhatikan. Harusnya tuh IPB itu menjadi wadah mahasiswa unggulan yang bisa membangun Kabupaten Bogor sendiri. Karena kan IPB itu adanya di Kabupaten Bogor. Jangan ngambilnya dari daerah-daerah lain. Maksudnya mengambil daerah-daerah lain apa maksudnya? Tenaga ahli yang lain gitu loh. Di situ itu udah Bogor, nama institusinya aja nama kampusnya aja udah Bogor. Harusnya itu yang diutamakan. Contohnya apa yang mengambil dari lain itu? Ya kebanyakan sekarang kan dari SKPD di Kabupaten Bogor kan tenaga ahlinya bukan lulusan IPB. Harusnya itu yang dimanfaatkan. Itu. Oke, baik, kita tahan dulu ya, Bang. Dan pemirsa, kita akan kembali sepas jeda pariwara berikut, tetap di Pemuda Indonesia Bicara.